Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mariyati. Di usianya yang sudah 65 tahun, ia hanya ingin tubuhnya bisa kembali sehat. Dan apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Seperti yang kita tahu, semakin tua seseorang, tubuhnya akan lebih rentan mengidap penyakit. Dan ini juga yang dirasakan oleh Bu Mariyati. Tekanan darahnya menjadi sering tinggi. Begitu pula dengan asam uratnya. Dan ia juga mengalami keluhan di pinggang dan lututnya. Ia sadar, mungkin ini dampak dari pola hidupnya dulu yang kurang sehat sewaktu muda. Sebab, dulu ia tidak pernah punya pantangan dalam pola makan. Yang paling saya takutkan itu stroke sama jantung, sama ginjal. Itu yang saya takutkan. Kini, ia harus banyak bersabar dan berharap kesehatannya bisa lekas membaik. Sebab Bu Mariyati sadar bahwa sakit di usia tua sebenarnya bisa dicegah dan diatasi. Lantas apakah Anda juga mengalami hal yang sama dengan Bu Mariyati dan ingin tahu solusinya? Saksikan selengkapnya hanya di Go Healthy. Pemirsa di Go Healthy, saya Aditya Herpavi bersama para praktisi kesehatan, ada Mbak Pretisia Sufarli dan juga Mas Boy Abidin. Kami bertiga selama 30 menit akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sudah bergabung bersama kita hari ini ada Ibu Hajah Mariyati. Langsung aja kita sapa ya. Apa kabar Ibu Mariyati? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu hari ini look fresh dengan warna hijaunya. Ibu saat ini sibukannya apa aja? Ya, kesibukannya ngantar sekolah cucu, jemput. Ya. Ya. Berarti banyak nih teman-teman pengajian, keluarga, termasuk cucu yang nungguin nih di rumah nih. Silakan disapa Ibu Hajah, keluarganya. Halo, Assalamualaikum. Dede, abang ada di rumah. Assalamualaikum, mama ada di sini. Ya, oke. Pemirsa, tentu Ibu Mariyati hadir ke sini mau bercerita ya seputar masalah kesehatan beliau dan tentunya ingin mendapatkan solusi di sini. Boleh tanya langsung ya Ibu ya. Ibu selama 1 bulan ke belakang ada keluhan apa di badan atau yang dirasakan? Keluhannya itu tensi tinggi. Sudah tuh pinggangnya nyeri, memang nyerinya luar biasa waktu itu sampai jalannya kan bongkok gitu kan. Wah. Sudah itu lututnya ini nyeri juga sampai bengkak tuh merah. Dua-duanya sampai merah. Ibu? Satu yang sebelah kanan. Sebelah kanan saja. Ya. Oh, sudah pernah ada tindakan untuk itu? Sudah disuntik pelumas. Oh. Berarti Bu Mar ini sering merasakan nyeri berulang? Iya. Nah, biasanya rasa nyeri ini akrab dengan tekanan darah tinggi. Karena kalau pada saat nyeri kan tensi naik tuh. Nah, tadi Mbak Mar sendiri juga cerita ya kalau misalnya ada tensi tinggi ya. Iya. Itu tingginya sampai seberapa tinggi angkanya dan sejak kapan? Waktu tahun kemarin pernah itu 183.
183 per berapa itu. Saya kan karena pusing jadi nggak begitu itu, taunya tensinya tinggi aja gitu. Itu sampai dirawat di rumah sakit? Iya, itu ketahuannya pas di IGD. Pas di IGD? Iya. Tapi jauh sebelum itu sudah tahu memang ada riwayat tensi tinggi? Belum. Nggak pernah periksa? Tinggi. Nggak pernah tinggi. Iya. Jadi baru ketahuan tinggi saat merasakan pusing berputar atau seperti vertigo ya Bu ya? Iya. Lalu dibawa ke rumah sakit, dicek tensinya sampai 183 itu. Jadi kan disitulah ketahuannya ada tensi tinggi. Selain tensi tinggi, ketahuan ada apa lagi Bu? Kolesterol, gula darah, asam urat? Kolesterol ya pernah tinggi 270 sekian gitu kan. Lalu apa lagi? Kalau angka-angka tadi tinggi tensi, kolesterol, asam urat tinggi ini dirasakan sejak masa menopause atau sebelum menopause? Sudah. Sesudah menopause. Sebelum menopause pemeriksaannya pernah diperiksa dan angkanya masih normal? Tapi biasa aja gitu. Biasa. Terus apa yang menjadi atau yang Ibu khawatirkan atau Ibu cemaskan dengan ketahuan tensi tinggi, kemudian angka laboratorium yang lain juga tinggi? Stroke. Oke, Yang komplikasinya pertama kan ya. Sudah itu jantung kan rasa berdebar-debar juga karena ada rasa tensi tinggi. Jadi yang saya rasakan jangan-jangan nanti ada kena jantung juga. Sudah stroke, kena jantung. Ibu punya pengalaman melihat orang di sekitar Iya, mengalami hal yang karena serupa? saya suka ngelihat teman-teman kan ada yang begitu. Jadi itu yang saya khawatirkan sekali itu. Oke, dan tadi sebelum melakukan pengambilan gambar sempat kita cek juga ya untuk Bu Mar sendiri saat ini tensinya masih belum terkendali. Ada di angka 160/90. Normalnya Bu, kita pengen kejar di angka 120/80. Jadi boleh disimpulkan tensi Ibu belum terkendali. Lalu yang kedua, kalau kita lihat hasil pemeriksaan berikutnya nih kolesterolnya tinggi sekali Bu. Kolesterol yang normal itu di bawah 200. Sekarang pada Ibu Mar sudah mencapai 293. Ditambah lagi juga dengan pemeriksaan berikutnya, kalau kita lihat asam uratnya pun masih tinggi nih Bu. Karena kalau pada perempuan normalnya di bawah 6, kalau pada pria di bawah 7, dan sekarang Bu Mar tadi kita periksa di angka 7,1. Jadi Bu, kalau saya boleh simpulkan, ada 3 faktor pemicu komplikasi yang masih belum terkendali pada Ibu. Tensinya masih tinggi, kolesterol dan asam uratnya pun masih tinggi. Ya. Hasil pemeriksaan terakhir angkanya ternyata masih tinggi-tinggi semua ya Ibu ya. Itu. Rasa khawatir itu masih ada dong Bu? Iya jelas ada khawatir saya. Mau dapat solusinya nggak hadir ke sini? Mau dong. Nah ini Mas Gimana? Boy, Ya. Mbak Solusinya. Jadi kalau kita bicara solusi, jadi masalah Ibu kan tadi pertama yang kita bisa kumpulkan adalah pertama usia Ibu sudah masuk usia menopause. Kemudian ada peningkatan kolesterol, kemudian ada peningkatan tekanan darah dan tadi asam urat yang kita periksa masih tinggi semua. Dan ini sebenarnya semuanya berkaitan dengan kualitas darah dan pembuluh darah Ibu. Paham Bu? Ya. Solusinya gimana itu? Nah, solusinya adalah kita mau membuat supaya kualitas darah dan pembuluh darah Ibu bisa terjaga dengan baik. Ya, Ibu tahu dengan namanya teknologi laser Bu? Belum dengar. Tapi di dunia medis deh. Tapi Ibu saya pernah? juga suka nonton di Metro TV memang suka nonton. Iya. Dulu ada teman kan Bu Titi itu Sudah menggunakan teknologi laser. yang pernah diundang ke sini juga ya. Ibu kenal dengan Ibu Titi itu atau Ibu lihat di TV aja? Memang ketua kita. Oke, yes, ya. Jadi kalau kita bicara masalah teknologi laser ya di dunia medis ini memang suatu teknologi yang sering atau banyak dimanfaatkan Bu. Dia ada menggunakan teknologi laser yang high, yang tinggi, ada yang intensitasnya sedang, ada kemudian yang intensitasnya ringan. Jadi yang kita pakai untuk teknologi laser yang low level laser therapy. Ini untuk mengoptimalkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ya, jadi kalau kita lihat teknologi laser itu digunakan di pergelangan tangan kiri, Bu. Ya, seperti yang digunakan oleh Mas Adit, ya. Ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Kemudian low level laser terapinya itu akan menyinari pembuluh darah besar, ya, pembuluh nadi yang ada di pergelangan tangan kiri tersebut. Kemudian dia akan aliran darah itu mengalir ke seluruh sistem di tubuh kita.
ya, dia akan mengoptimalkan lagi kerja daripada nitric oxide, suatu zat yang ada pada dinding pembuluh darah, ya, yang ini kadarnya akan menurun dengan bertambahnya usia. Jadi sekali lagi kan usia memang terus bertambah ya, usia ibu sekarang di usia 68. Nah, kadar nitric oxide yang menurun ini membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, lebih rigid ya, lebih sempit, dan kemudian akan membuat aliran darah akan menjadi lebih lambat. Bisa terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darahnya, kemudian terjadilah penyempitan, dan kemudian bisa terjadi sumbatan. Nah, teknologi laser akan mengoptimalkan kembali kadar nitric oxide yang menurun tadi. Ya, ini akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis, lebih lebar, dan begitu aliran darah akan menjadi lebih lancar. Ya, kemudian sel-sel di tubuh kita akan mendapatkan aliran darah yang bagus, dan dia akan bermetabolisme dengan baik. Ya, dengan dinding pembuluh darah yang lebih lentur, lebih lebar, aliran darah lebih lancar, maka tekanan darah yang kita sasar dulu pertama di tekanan darah ini akan bisa terkendali dengan baik. Jadi sekali lagi untuk Bu Mariati dan untuk perempuan-perempuan dimanapun Anda berada, ya kalau Anda mau sehat, Anda mau menikmati masa menopause dengan kualitas yang baik, dengan tekanan darah yang baik, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Bu Mar, saya izin kasih masukan boleh ya Bu ya? Iya boleh. Ada satu korelasi yang saya temukan dan berhubungan dengan kejadian nyeri di pinggang dan juga nyeri di lutut, yaitu berat badan Bu. Coba untuk menurunkan berat badan sehingga beban yang ditopang sama si sendi lutut sama si sendi pinggang itu jadi berkurang. Turunin berat badan bisa dengan memulai merubah pola makan. Kita terapin piring model T. Piring dibikin model T. Setengah porsi sayur, seperempatnya makanan pokok, seperempatnya lagi lauk pauk. Sembari itu dikerjakan, tambahkan penggunaan teknologi laser agar kolesterol dan asam urat ibu semakin terkendali. Jadi, penggunaan teknologi laser secara rutin pada Bu Mar tujuannya adalah untuk bantu menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan asam urat. Tadi Mas Boy sudah menjelaskan masalah tensi. Nah, kalau kolesterol asam urat, cara kerjanya adalah karena sinar laser ini akan mengoptimalkan proses pembakaran yang dilakukan oleh mitokondria, dapur energi yang ada di setiap sel tubuh kita. Sehingga lebih banyak mengubah kolesterol, asam urat, gula darah menjadi energi. Energi yang dihasilkan bisa ibu optimalkan untuk olahraga. Jadi biar badannya lebih bertenaga buat jalan, nanti kan berat badannya turun tuh. Tapi di saat bersamaan kadar kolesterol dan asam urat menjadi terkendali. Sudah saatnya untuk Bu Mariati dan pemirsa perempuan yang sudah memasuki masa menopause, yang hendak memasuki juga atau yang memang masih muda tapi peduli dengan kesehatan, maka saya sarankan pakai teknologi laser sekarang juga. Jadi sudah diet, olahraga juga dijaga, tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, plus ditambah dengan menggunakan teknologi laser. Ayo pemirsa Go Healthy, Aku Laser adalah pilihan yang tepat ya untuk kesehatan Anda dan juga keluarga sebagai bentuk upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya bagi ibu dan juga pemirsa Go Healthy bisa tercegah dari komplikasi serius seperti apa? Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Karena Aku Laser dari Gogomol adalah alat kesehatan yang sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya pun sudah dirasakan oleh banyak orang pemirsa. Dan waktunya Anda untuk ikut merasakannya. Ayo, segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ya, melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang ini. Silakan dicatat atau langsung difoto nomornya dan pastikan juga sudah sesuai. Pastikan produk yang Anda dapatkan adalah yang resmi dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Dan perlu diingat, Gogomol tidak membuka cabang di kota lain. Harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau bagi Anda yang berdomisili di Jabodetabek, silakan Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo pemirsa, segera gunakan Aku Laser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan
atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy dan saatnya bicara fakta bahwa asam urat tinggi bisa memperburuk osteoporosis pada perempuan menopause. Bagaimana faktanya? Silakan Mas Boy. Ya, jadi kalau kita bicara menopause, kita bicara osteoporosis, ini merupakan satu kesatuan yang sering dialami atau yang bisa terjadi pada wanita di usia menopause. Pertama karena kadar estrogen yang menurun secara drastis pada saat masa menopause ini membuat tulang atau kepadatan tulang akan menurun yang dikenal dengan osteoporosis. Tapi kemudian ditambah lagi dengan wanita yang asam uratnya tinggi. Ya, jadi asam urat tinggi ini ada dua mekanisme untuk menyebabkan terjadinya osteoporosis lebih cepat pada wanita di usia menopause. Pertama, kalau asam urat yang tinggi akan membuat sendi itu menjadi nyeri dan wanita itu kemudian jadi kurang gerak. Ya, dengan kurang gerak begitu, maka risiko untuk terjadinya keropos tulang akan meningkat. Yang kedua adalah asam urat yang tinggi atau kristal asam urat yang tinggi ini juga akan menyebabkan suatu proses peradangan inflamasi yang menyebabkan keroposnya tulang atau kerusakan tulang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kerja dari osteoklas ini akan meningkat sehingga tulang akan menjadi lebih mudah keropos. Ya, jadi jaga betul nih supaya tidak terjadi atau tidak memperburuk kejadian osteoporosis pada wanita di usia menopause, maka jaga pola makan Anda. Harapannya asam urat bisa terkendali dengan baik. Dengan begitu keluhan nyeri sendi dan risiko terjadinya osteoporosis bisa dicegah. Ya, Ibu Mariati, maaf. Kira-kira menurut Ibu nih, apa nih yang menjadi penyebab kok tiba-tiba Ibu di usia saat ini ya, Ibu bisa punya angka yang tinggi-tinggi semua, itu apa? Gaya hidup Ibu yang bagaimana yang menjadi penyebab? Apa dari makannya atau dari apanya? Sepertinya kalau pola makan biasa aja. Tapi mungkin pola pikir ya. Oh bisa. Gitu. Banyak yang dipikirin Bu ya? Pikirin cucu, anak, menantu kan gitu. Bisa. Biasa orang tua itu kan begitu. Betul. Tapi ya Bu Mar ya, saya setiap kali kalau nanya sama narasumber yang hadir, ketika saya gali nih tentang pola makan, selalu dijawabnya biasa. Padahal secara kalau kita rinci ternyata nggak baik gitu. Coba ya kita rinci ya Bu ya. Ibu dulu suka makan gorengan? Suka. Nah itu nggak biasa Bu. Itu nggak sehat ya pemirsa. Goreng-gorengan. Boleh makan tapi porsinya sewajarnya. Sering makan sayur dan buah, minimal setengah porsi setiap kali makan. Buah boleh, suka buah. Sayur? Memang suka sekali buah. Kalau sayur tuh sukanya pecel. Oke. Dengan kacang-kacangnya ya. Kacang-kacangnya ya Bu ya, yang digoreng juga ya Bu ya. Oke. Apalagi bulan puasa. Kue-kue manis? Kue manis nggak begitu sih biasa. Nggak gitu. Nasi, mie-nya banyak dulu? Kalau nasi sedang lah, kalau bisa nggak nambah, nggak nambah. Nggak nambah, ya. Oke. Suka makan makanan yang bertepung? Suka. Nah, itu dia. Karbo. Itu dia. Nah, padahal sebenarnya kalau ditanya pola makan yang sehat tuh seperti apa sih? Kita tuh punya panduan makan, Bu. Namanya adalah Isi Piringku yang disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setengah porsi terdiri dari sayur dan buah, setengah porsi lagi terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk. Nah, coba deh kita berkaca dengan panduan makan tersebut. Apakah kita sudah sesuai? Nah, Bu Mar, by the way nih, kalau tidak salah di rumah Ibu juga ada pengalaman sudah ya, suami tercinta sudah sempat stroke ya Bu ya? Iya. Bagaimana Ibu melihat
suami? Boleh cerita sedikit Bu ya saat itu kejadiannya dan sebagainya? Waktu itu kejadiannya itu kan saya mau ngantar cucu sekolah, tapi kok ngomongnya itu nggak jelas. Tapi belum kepikiran bahwa itu stroke. Ya. Oke, lalu ada tindakan apa saat itu? Saat itu dia pergi sendiri ke rumah sakit. Segera ya? Iya. Sampai dengan hari ini ada perubahan terhadap kesehatan suami? Ada. Tadinya kan ngomongnya kan patah ya. Iya. Sekarang udah biasa. Maaf Ibu, tensi Bapak berapa waktu dibawa ke rumah sakit atau diperiksa di rumah sakit? Saya nggak ikut, tapi dia pergi sendiri. Terus cerita Bapak ada tensi tinggi nggak kalau Ibu nggak ingat angkanya? Penyebab bicara rero atau bicaranya nggak jelas itu? Enggak. Masih minum obat? Ada obat-obat yang dikonsumsi? Ada, masih dia rutin minum kontrol? kolesterol juga, pengencer darah, terus Almodipin ya. Oke, tensi. berarti Ya, kurang lebih kondisinya kolesterol. sama ya sama ibu ya, Sama, ada tensi memang tinggi, penyakitnya sama. kolesterol tinggi. Cuman kalau suami sudah mengalami komplikasi ya Bu ya, berupa stroke sumbatan tadi. Berkaca dari pengalaman sang suami ya, berarti kan Bu Mar harus menjaga betul-betul nih aliran darah di area kepala. Salah satunya yang bisa Ibu lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Penggunaan teknologi laser ini memiliki satu kesatuan yang digunakan pada rongga hidung dan juga digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Jadi dengan menggunakan intranasal bersama dengan teknologi laser ini bisa bermanfaat untuk mencegah terjadi serangan stroke. Nggak mau ya Bu ya sampai mengalami hal yang serupa. Jangan sampai, betul. Mencegah terjadinya kepikunan, membantu mengatasi yang Ibu rasakan tadi seperti sakit kepala sesekali ya, bisa membantu mengatasi migrain, vertigo maupun sinusitis, bantu menjaga kesehatan aliran darah di area kepala maupun organ indera yang ada di sana. Jadi sudah saatnya nih Bu, nanti Ibu pakai teknologi laser, suaminya juga diajak untuk pakai. Jadi sehatnya nggak sendiri-sendiri Bu, sehatnya berbarengan. Karena satu teknologi laser, satu alat ini bisa digunakan sebagai pencegahan, membantu pengobatan, dan juga pemulihan dalam waktu yang bersamaan. Ya, saya sedikit menambahkan mengenai teknologi laser. Ini bisa digunakan 2 kali sehari, Bu. Ya, ini mengikuti ritme yang ada dalam tubuh kita. Jadi di malam hari ada hormon namanya melatonin, ini yang membuat kualitas tidur kita menjadi lebih optimal. Dengan tidur optimal maka kualitas hidup kita, kualitas regenerasi sel, metabolisme hormon, semuanya detak jantung bisa terjaga dengan baik. Dan digunakan di pagi hari, ini akan meningkatkan hormon serotonin. Ini yang membuat kita lebih aktif, lebih produktif di pagi hari. Jadi ritme ini disesuaikan dengan penggunaan teknologi laser di malam dan di pagi hari. Dengan begitu maka tubuh kita akan menjalani ritme yang baik, metabolisme sel menjadi lebih baik, dan kualitas hidup kita akan terjaga dengan baik ya. Jadi buat Ibu dan buat siapapun Anda yang menyaksikan acara ini, jadi kalau Anda mau sehat, Anda harus menerapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang, kemudian melakukan medical check up, mengikuti saran dokter, dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Sudah cukup jelas ya Bu, bahwa penggunaan teknologi laser sehari 2 kali di waktu pagi dan malam hari. Kalau pagi biasanya bangun tidur sebelum beraktivitas, malam hari sebelum tidur. Dan ini portable, bisa digunakan di mana aja. Ibu sedang bepergian, Ibu bawa, dan bisa Ibu gunakan bergantian sama suami tercinta. Terutama suami yang sudah merasakan stroke, akan lebih cepat pemulihannya jika dikombinasikan dengan teknologi intranasal yang di hidung tadi. Nanti diceritakan setelah sudah merasakan manfaatnya ya Bu ya. Masih ada yang ditanyakan lagi Bu Mariati? Ya. Sudah cukup ya Ibu ya? Cukup. Baik, sejauh ini sudah paham ya Ibu? Apa saja solusi yang diberikan oleh Mas Boy dan juga Mbak Preti? Apakah Ibu sudah siap untuk merubah pola hidup Ibu ke arah yang lebih baik? Siap. Apakah Ibu Mariati juga sudah siap untuk take action? Segera menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya? Siap sekali. Suaminya diajak ya? Iya, Nanti boleh. suatu hari kita akan undang kembali dan bercerita kembali setelah pakai laser, manfaatnya apa saja. Pasti dirasakan. Nah, terima kasih Ibu sudah hadir di Go Healthy, sudah berbagi cerita seputar kesehatan Ibu. Salam untuk keluarga. Boleh. Terima kasih juga Mas Boy, Mbak Preti sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat sekali seputar teknologi laser. Tadi kita sudah mendengar ya, bagaimana kondisi yang dialami oleh Ibu Mariati ini, masalah kesehatannya berdampak pada produktivitas dan juga aktivitas Ibu Mariati dalam keseharian beliau. Cerita ini pemirsa, bukan hanya membuka wawasan kita,
tapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua yang saat ini ikut menyaksikannya. Aqualaser adalah pilihan yang tepat pemirsa. Ini sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa tercegah dari komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Jadi perlu diingat, produk Aqualaser atau dokter laser yang resmi, yang asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan Aqualaser selama lebih dari 10 tahun. Gogomall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Dan Gogomall juga mendapatkan penghargaan Super Brand. Ini sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall ya. Dan perlu diingat pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Tentu Anda bisa mendapatkan produk Aqualaser dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Keluhan saya pertama kali dulu hipertensi yang pernah sampai 200/105. Gula darahnya pernah tinggi juga sampai 360. Setelah gula darah, kolesterol juga. Angka kolesterol 240. Itu yang saya rasakan ya, takutnya saya tuh nggak ada umur gitu. Tiba-tiba gitu. Setelah menggunakan laser ini, alhamdulillah semua hasil labnya itu berangsur-angsur normal. Terus yang saya rasakan juga badan saya lebih enak, lebih gampang tidur. Yang awalnya dulu saya susah tidur, dan setelah tidur juga bangun tidur saya lebih segar, lebih fresh gitu loh. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Beraktivitas dari pagi biasanya bikin KO di siang hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.